Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Ristani Bahrun, NIM NH011982, Prodi S1 Keperawatan, kelas A2, Angkatan 2019 dari Stikes Nadi Hasanuddin Makassar. Lewat video ini saya akan menjelaskan tentang terapi bekam. Selamat menyaksikan. Sejarah perkembangan bekam. Pada zaman Rasulullah masih menggunakan tanduk kerbau atau sapi. Di Eropa menggunakan lintah. Sesuai kaidah ilmiah, terapi bekam dalam Islam dikenal dengan istilah hizamah, sedangkan dalam bahasa Inggris blood cupping atau cupping terapi. Dalam bahasa Mandarin disebut pahoukuan. Untuk Indonesia sendiri tetap menggunakan istilah bekam. Bekam merupakan suatu tindakan membuang darah statis atau toksin dari dalam tubuh melalui permukaan kulit. Al-hizamah, pekerjaan orang yang berpraktik bekam. Al-hazim atau al-hazam, orang yang melakukan bekam. Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Sebelum dilakukan proses bekam, sebaiknya kulit yang akan dibekam dilakukan pijatan relaksasi agar titik area bekam tidak tegang. Di proses pengekopan terjadi pelebaran pembuluh darah yang disebut vasodilatasi. Perlengkapan bekam: 1. Kop bekam, 2. Pompa bekam, 3. Lancet devis, 4. Lancet atau jarum steril, 5. Nampan atau nirbeken, 6. Sarung tangan, 7. Masker, 8. Apron, 9. Baju pasien, 10. Kacamata Google, 11. Minyak herbal atau minyak zaitun, 12. Kasa. Penalat: 1. Berwudu, 2. Siapkan ruangan, 3. Siapkan tempat sampah, nirbeken, 4. Terapis memakai apron, masker, kacamata Google, handscoon, 5. Siapkan lancet devis atau jika menggunakan torehan maka siapkan bisturi. Pelaksanaan: 1. Siapkan permukaan kulit klien yang akan dibekam. 2. Gunakan alkohol untuk membersihkan permukaan lalu oles dengan minyak zaitun. 3. Lalu pengekopan dan biarkan 3-5 menit. 4. Buka kop dan lakukan perlukaan lalu pengekopan kembali. 5. Setelah kop dipasang kembali, biarkan 3-5 menit hingga darah keluar dan tertampung di gelas kop. 6. Buka kembali kop yang telah menampung darah dan bersihkan dengan kasa. 7. Setelah itu jika tidak ada lagi darah yang keluar, berikan minyak zaitun di tempat pengekopan tadi. Larangan karena bagian tubuh yang berbahaya: 1. Wanita hamil, 2. Tempat di bagian varises, 3. Lubang tubuh alami seperti hidung, mata, telinga, puting susu, kelamin. 4. Bagian leher depan dan samping atau vena jugularis. 5. Bagian-bagian limpatik. 6. Terdapat tumor. 7. Permukaan yang luka atau infeksi. 8. Penderita yang mengalami edema. Larangan karena menderita penyakit tertentu: 1. Penderita diabetes yang tidak terkontrol. 2. Penurunan kesadaran. 3. Tekanan darah rendah. 4. Infeksi kulit yang merata. 5. Dehidrasi. 6. Gagal ginjal. 7. Wanita menstruasi. 8. Vertigo. 9. Tidak kooperatif. 10. Dalam kondisi kenyang. 11. Tidak mandi setelah berbekam minimal 3 jam. Integumen berasal dari bahasa Yunani yaitu integumentum yang artinya penutup yang terdiri sebagian besar adalah kulit, rambut, kuku, dan kelenjar. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Anatomi sistem integumen: 1. Epidermis. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Dermis menjadi tempat ujung saraf perasa, tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar keringat, kelenjar palit atau kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh darah dan getah bening dan otot penegak rambut atau musculus
dokter pilih. Ketiga, subkutan atau hipodermis. Jaringan subkutan atau hipodermis merupakan lapisan kulit yang paling dalam. Lapisan ini terutama berupa jaringan adiposa yang memberikan bantalan antara lapisan kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Mikrotrauma. Mikrotrauma adalah rangsangan nyeri oleh perlukaan ringan saat bekam menyebabkan terjadinya pengiriman sensor oleh motor neuron ke talamus untuk diteruskan melalui serabut saraf aferen simpatis agar terjadi pelepasan ACTH, kortison, endorfin, enkefalin, dan faktor humoral atau hormon lainnya. Penjelasan mengenai darah bekam. 1. Kandungan leukosit hanya 1/10 dalam darah jama. 2. Eritrosit memiliki bentuk yang ganjil dan mampu melaksanakan tugasnya. Karena itu, sel-sel eritrosit yang ganjil ini akan menghilang dengan sendirinya, yang disebut darah kotor. 3. Oksidasi tetap terjadi karena dalam darah ada oksigen dan terjadi imbas suhu tubuh. 4. Dalam darah hijama juga terkandung oksidan dari sekresi kelenjar 7 jaringan atau yang mengendap di dalam tubuh, bukan hanya toksin dari kontaminan atau tercemar. 5. Semua sel darah merah dan darah bekam memiliki bentuk yang aneh, artinya sel-sel tersebut tidak mampu lagi melakukan aktivitas. Bekam berdasarkan kajian anatomi fisiologi tubuh. 1. Titik pada kepala. 2. Titik pada al-akhdain. 3. Titik pada al-kahim. 4. Titik pada pundak atau al-katifain. 5. Titik pada dagu atau pelipis. 6. Titik bekam di bawah dada. 7. Titik pada belikat kanan dan kiri. 8. Titik pada urat merih atau jugular vein. 9. Titik pada pergelangan tangan. 10. Titik di antara kedua mata kaki. Sekian dari video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.